warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livana. Saya mahasiswi hukum dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan membahas apa itu kasus genosida yang dilakukan oleh Khmer Merah di Kamboja. Nah, salah satu kasus yang menarik perhatian dalam hukum internasional adalah kasus genosida yang dilakukan oleh Khmer Merah di Kamboja antara tahun 1975 hingga 1979. Kasus ini tidak hanya menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang parah, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum internasional dan keadilan transisi. Kamboja adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara, mengalami salah satu periode paling kejam dalam sejarahnya ketika Khmer Merah mengambil alih kekuasaan. Dalam waktu singkat, rezim ini menyebabkan kematian jutaan orang melalui eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Kasus ini bukan hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi titik fokus bagi hukum internasional dalam upaya menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang sejarah dari genosida, proses hukum yang dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional untuk Kamboja atau ECCC, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum internasional. Kita juga akan membahas dampak dari kasus ini terhadap kesadaran global akan pentingnya perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Nah, Khmer Merah dipimpin oleh Pol Pot. Khmer Merah juga berusaha menciptakan masyarakat agraris yang utopis dengan menghapus semua unsur modernitas. Mereka menganggap bahwa intelektual, profesional, dan siapapun yang dianggap sebagai ancaman harus dihilangkan. Untuk kejahatan dalam periode 4 tahun tersebut diperkirakan 1,7 hingga 2 juta orang tewas akibat eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Penjara tua selain menjadi simbol kekejaman di mana ribuan orang disiksa dan dieksekusi. Ada Mahkamah Pidana Internasional yang untuk Kamboja, ECCC didirikan pada tahun 2006 untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah. ECCC merupakan contoh kolaborasi antara Kamboja dan PBB untuk memberikan keadilan bagi korban. Struktur ECCC terdiri dari 3 kamar yudisial, persidangan, dan Mahkamah Agung dengan campuran hakim nasional dan internasional. Ini kemungkinan penggabungan pengetahuan lokal dan dengan pengalaman internasional dalam menangani kejahatan berat. Proses hukum, adapun penyelidikan dan penuntutan. Proses hukum dimulai dengan penyelidikan dan kantor jaksa penuntut umum, di mana mereka mengumpulkan bukti dan mengajukan kasus pengadilan. Terdapat 2 jaksa penuntut, yaitu dari nasional dan internasional, yang bersama dengan proses ini. Hakim dan keputusannya. Pengadilan terdiri dari hakim nasional dan internasional dengan keputusan yang sama merupakan suara mayoritas. Hal ini menyebabkan tantangan dalam pengambilan keputusan karena perlu adanya konsensus antara hakim dari latar belakang hukum yang berbeda. Tantangan dalam penegakan hukum, ada kendala sumber daya. ECCC menghadapi banyak kendala terhadap keterbatasan sumber daya dan intervensi politik. Proses yang lambat seringkali menjadi kritik utama terhadap pengadilan ini. Partisipasi korban. ECCC memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum sebagai pihak sipil, namun sistem ini juga mengalami tantangan dalam implementasinya dengan beberapa kritik dengan efektivitasnya. Adapun di situ dampak dan relevansi pendidikan, model untuk kasus lainnya. Pendidikan dan kesadaran kasus ini telah meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan genosida. Model untuk kasus lainnya, ECCC menjadikan model bagi pengadilan internasional lainnya dalam menangani kejahatan berat dan memberikan keadilan transisi. Kesimpulannya, kasus genosida yang dilakukan oleh Khmer Merah di Kamboja antara 1975 hingga 1979 ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kejam dalam sejarah di bawah pemerintahan Pol Pot. Rezim ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat agraris yang utopis dengan menghapus semua elemen yang dianggap sebagai ancaman, termasuk intelektual, etnis minoritas, dan orang-orang beragama dengan menggunakan metode penyiksaan yang ekstrim. Khmer Merah menyebabkan
diplomasi sosial dan politiknya, genosida ini bukan hanya sebuah peristiwa tragis, tapi juga mencerminkan dampak besar terhadap struktur sosial dan politik Kamboja. Kehilangan besar-besaran ini menghasilkan generasi intelektual dan profesional yang berakibat pada stagnasi perkembangan negara. Trauma kolektif yang ditinggalkan oleh kekejaman ini masih terasa hingga kini dengan banyak penyintas yang berjuang untuk mengatasi pengalaman mereka. Tanggung jawab internasionalnya, kekejaman yang terjadi di Kamboja menyoroti pentingnya tindakan internasional dalam mencegah dan menanggapi genosida. Meskipun ada upaya dari komunitas internasional untuk mengadili pelaku melalui Pengadilan Khusus Kamboja yaitu ECCC, prosesnya seringkali lambat dan penuh tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional perlu diperkuat untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Secara menyeluruh, kasus genosida Kamboja oleh Khmer Merah adalah pengingat pahit akan potensi kekejaman manusia ketika ideologi ekstrem menguasai